Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, pemirsa dimanapun panjenengan semua, masyarakat Indonesia kesemuanya. Untuk saat ini saya ajak panjenengan semua senantiasa marilah kita bersama-sama mengucap syukur. Alhamdulillah pada saat ini kita senantiasa diberikan kesehatan. Saudaraku pemirsa semuanya, untuk saat ini saya bersama dengan pengurus DPW Projamin Jawa Timur. Jadi pengurus wilayah Jawa Timur Projamin. Dan untuk saat ini saya sendiri ingin tahu dengan sedikit banyak ingin tahu apa itu Projamin, dan nanti para pemirsa masyarakat Indonesia semuanya biar tahu dan paham apa itu Projamin. Dan saat ini kebetulan di tengah-tengah saya ini ada pengurus Projamin wilayah Jawa Timur. Pak ketuanya adalah beliau Bapak Suwandi, Kemudian ada Pak Tohari, itu Pak Tohari. Kemudian Pak Edi Pak Edi. Kemudian Pak Kasbi. Ya. Pemirsa, nanti kita biar lebih paham dan lebih mengerti apa itu Projamin, terus kemudian latar belakang kenapa dibentuk itu Projamin, kemudian peran Projamin di masyarakat itu apa, sehingga ada Projamin yang sekarang insya Allah struktural kepengurusannya mulai dari daerah, kemudian DPW, kemudian sampai pusat Pak ya. Nah, dan alhamdulillah saat ini saya bersama dengan DPW Projamin Jawa Timur. Nah, kalau tidak salah Projamin itu singkatannya Profesional Jaringan Mitra Negara. Jadi Profesional Jaringan Mitra Negara. Kebetulan untuk saat ini saya bersama BIN Projamin, itu ya. BIN Projamin atau Badan Investigasi Negara Nasional ya. Badan Investigasi Nasional Projamin Jawa Timur. Nah, saudaraku pemirsa semuanya, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama kepada Bapak Ketua Projamin Jawa Timur, yaitu Bapak Suwandi. Pak Suwandi nanti mohon memperkenalkan diri dan dijelaskan tentang apa itu Projamin, kemudian latar belakang didirikannya Projamin, kemudian kerja atau peran dari Projamin untuk masyarakat itu apa saja. Dan sambil nyantai, sambil minum-minum yang sudah disediakan oleh Pak Ketua, ada kopi dan lain sebagainya. Monggo, kita nyantai saja. Dipersilakan Pak Suwandi untuk menjelaskan kepada nama saya Suwandi. Kebetulan saya ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Jakarta untuk menjadi Ketua Provinsi Jawa Timur atau DPW Projamin Jawa Timur. Di sini perlu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat terkait dengan Projamin. Sebenarnya Projamin itu berdiri pada tahun 2020, Pak. 2020 berarti sampai sekarang sudah 3 tahun ya? Ya, sudah 3 tahun. Yang didirikan oleh Bapak Nababan, Ambrosius Nababan lengkapnya. Kemudian Projamin itu sendiri sudah berbadan hukum, sudah mendapatkan AHU dari Menkumham. Ya. Artinya di sini Projamin benar-benar sudah legalitasnya sudah resmi. Ya. Mengapa terbentuknya Projamin? Kenapa Projamin itu terbentuk? Tujuan daripada terbentuknya Projamin itu adalah ingin ikut berperan aktif kepada pemerintah. Makanya Projamin ini Profesional Jaringan Mitra Negara. Profesional Jaringan Mitra Negara. Ini ingin lembaga Projamin ini atau LSM Projamin ini ingin turut serta berperan aktif membantu pemerintah bekerja sama atau turut serta
mengawasi tentang program-program negara pemerintah. Sesungguhnya sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab semua warga negara untuk senantiasa mewujudkan adanya keadilan, demokrasi, kan ya. Kemudian agar terwujud kesejahteraan masyarakat secara luas, secara menyeluruh. Tetapi pada kenyataannya masih banyak hal-hal yang justru menyimpang daripada demokrasi, menyimpang daripada keadilan, menyimpang dari tatanan-tatanan suatu pemerintah. Karena itu munculnya Projamin ingin mengawal, ingin ikut serta mengawasi. Karena Projamin adalah suatu lembaga yang independen, terbuka, dan intelektual di dalam ikut serta mengawasi program-program pemerintah. Kan gitu. Nah, supaya apa? Supaya program pemerintah ini tidak banyak yang menyimpang, kan gitu. Karena oknum dari pelaksana program pemerintah ini, bahkan dari desa sampai pusat, dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga pusat, itu masih banyak oknum-oknum yang ingin menyimpangkan hanya untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri, atau korupsi misalnya. Ini perlu diawasi. Salah satu LSM Projamin ini yang nantinya kami anggota Projamin akan mengawasi itu. Jangan kami sudah itu bertekad ya, Projamin sudah bertekad untuk ikut berserta mengawasi program pemerintah tersebut. Suatu contoh program pemerintah yang saat ini ingin memajukan, mensejahterakan masyarakat hingga di tingkat desa, maka pemerintah menguncurkan banyak dana, bahkan miliaran rupiah lebih bisa untuk desa, baik untuk pembangunan struktur ya, pembangunan infrastruktur maksudnya, infrastruktur maupun pembangunan non infrastruktur. Namun di sini kita, mohon maaf, ada indikasi diduga program pemerintah yang untuk mensejahterakan masyarakat desa, baik untuk hubungan dan yang lainnya itu diduga masih banyak penyimpangan. Bahkan penyimpangan itu bisa mencapai 20-30%. Coba bayangkan, kalau 1,5 miliar kemudian menguatnya segitu. Kan akhirnya apa? Tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat ini tidak terwujud. Pembangunan yang mestinya harus bisa dirasakan masyarakat baru dibangun 1-2 tahun sudah hancur. Tuh. Adanya tidak keadilan di masyarakat saat ini itu nampak sekali. Dulu pada zaman reformasi masyarakat atau pemerintah berharap, masyarakat berharap itu tergerus yang namanya korupsi, nepotisme atau KKN itu tergerus. Tetapi pada saat ini sudah lebih terbuka. Dan mohon maaf, di tingkat desa saja hampir korupsi itu sudah masyarakat banyak yang tahu dengan jumlah DD yang besar, kemudian diduga menguap hingga 20%. Bahkan program yang dari DPR itu pun juga bukan hal yang rahasia lagi. Kalau ada bantuan kan ya, program dari program bantuan fisik dari dana yang dikucurkan dari DPR itu melalui DPR itu setor 10%. Kan gitu. Ini sudah tidak boleh lagi. Kita harus berani memerangi itu, harus berani. Kita harus berani mengawal ketika ada penyimpangan, baik dari desa sampai pusat. Kita harus berani melaporkan. Karena kita bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara luas, kemudian agar bangsa ini bisa menjadi negara yang maju, bangsa yang tidak tertinggal. Gitu. Tidak, era reformasi sudah berlalu, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya yang namanya korupsi masih sangat terbuka, bukan rahasia umum lagi. Yang namanya jual beli jabatan perangkat desa sudah tidak asing lagi. Hampir semua kepala desa ketika ada pengurusan perangkat desa, saya yakin itu dijual. Karena apa? Calon yang sudah mau dijadikan masyarakat sudah tahu kok. Bayar berapa masyarakat sudah dengar. Ini sudah sangat keterlaluan. Mestinya masyarakat yang
punya kemampuan secara akademis, gitu, ya, secara intelektual, secara kepemimpinan, dan itu kesempatan yang mestinya dimiliki, akhirnya digusur oleh yang berkepentingan, punya uang. Gitu. Nah, ini sudah bukan rahasia lagi, tapi kami akan coba, kami akan bergerak untuk membasmi semua itu. Nanti ketika ada penyimpangan seperti itu, kami tahu, kami tidak segan-segan untuk melaporkan ke pihak berwajib dan mengawal supaya tidak ditindak secara hukum. Kami akan coba. Salah satu peran atau mungkin kinerja dari Projamin, ya, mengawal program pemerintah. Iya. Oh gitu ya. Iya. Bisa dijelaskan Pak Wandi terkait Projamin? Ya. Saya dengarnya kok enak gitu ya. Ya. Kenapa kami punya program seperti itu? Dulu kami itu wartawan, Pak. Dulu berangkat dari media ya, Pak? Dari media. Tahun 1995 saya sudah menjadi wartawan. Kemudian sampai tahun, ya sebenarnya sampai sekarang, tapi sekarang saya lebih fokus pada LSM Projamin ini. Mengapa? Karena saat ini, kalau dulu saya wartawan itu menulis, Pak. Nah, sekarang kalau itu menulis, orang ya, sudah nggak ada, masyarakat sudah malas untuk membaca. Makanya kami mencoba dengan saat ini untuk mengawal program pemerintah, kami akan live, Pak. Kami akan live, masukkan YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain. Investigasi langsung ke lapangan. Oh, gitu ya. Ketika kami mendapatkan data terkait adanya penyimpangan atau program apapun, ketika ada pengaduan dari masyarakat, silakan masyarakat mengadu ke Projamin. Kami akan tindak. Siap membantu ya? Siap. Kami akan siap mengawal dan kami akan melaporkan semua lembaga atau dinas atau instansi yang melakukan penyimpangan anggaran. Kami tidak main-main. Kami akan laporkan secara hukum dan kami akan kawal sampai benar-benar tidak secara hukum supaya yang namanya KKN ini habis, supaya negara ini benar-benar adil, masyarakat benar-benar bisa merasakan apa yang namanya keadilan, kesenjangan sosial. Ini loh, masyarakat itu seakan-akan sampai saat ini tuh mau bicara, mau menanyakan atau mau protes itu kemana atau tidak berani, kan gitu. Yang namanya kepala desa saja mau protes ada penyimpangan nggak berani. Nah, kamilah LSM, lembaga swadaya masyarakat dari Projamin ini akan ikut serta mengawal, mewakili masyarakat itu. Khususnya yang BIN ya, Pak ya? Ya, BIN. BIN itu sebenarnya bagian dari dalam investigasi nasional. Ya. BIN-nya Projamin. Terus gini Pak Wandi, terkait dengan struktural Projamin ini, untuk Jawa Timur sendiri, kalau Pak Wandi ini kan ketuanya, pimpinan Jawa Timur. Untuk di semua daerah apa sudah terbentuk atau bagaimana? Apa masih proses ini? Ya, sebagian sudah terbentuk. Kemarin yang dulu itu di Probolinggo sudah bentuk, kemudian Kediri, Malang, dan Lamongan, kemudian Bojonegoro. Namun belum begitu aktif, tapi kami akan mengaktifkan kembali karena pada saat itu ada terjadi di mana ketua umum ada masalah karena terlalu kritis, akhirnya harus berurusan dengan hukum. Dan setelah dia berurusan dengan hukum, sekarang ini beliau sudah aktif kembali sehingga di semua wilayah di Indonesia ini sudah terbentuk, Bapak. Di semua provinsi di Indonesia ini sudah terbentuk. Termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan, NTT sudah terbentuk semua. Untuk Jawa Timur ini kami akan segera terbentuk di semua daerah-daerah. Kalau memang ada masyarakat daerah ingin bergabung dengan Projamin Jawa Timur, silakan hubungi kami. Silakan hubungi kami. Termasuk untuk di channel ini adalah channel resmi BIN Projamin. Iya, channel resmi BIN Projamin. Ini adalah awal kali BIN Projamin membuat video di channel resmi BIN Projamin. Jadi pemirsa atau masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui perkembangan terkait Projamin,
bisa melihat atau mencari channel BIN Projamin Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, itu mungkin tadi terkait dengan apa Pak Suwandi yang disampaikan apa itu Projamin, latar belakang berdirinya Projamin. Nah, ini ada anggota Projamin yang lain termasuk di sebelah kanan saya, siapa tadi Pak? Pak Edi ya. Pak Edi. Pak Edi mungkin sebelum Pak Wandi nanti juga melanjutkan apa yang mau disampaikan, mungkin Pak Edi akan menyampaikan suatu hal terkait dengan peran Projamin mungkin di bidang apa pendidikan atau di bidang yang lain. Mungkin Pak Edi mau menyampaikan ini terkait apa kinerja atau program yang mau disampaikan atau yang mau dilaksanakan oleh Projamin Jawa Timur. Nah, Pak Edi, monggo Pak Edi. Bisa diperkenalkan diri kepada Nama saya Pak Edi, Pak Edi Mulyono, ini anggota dari Projamin. Saya mengucapkan terima kasih Pak Eko. Ini Pak Pak, bisa didekatkan di bawah, di bawah. Ya. Mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Suwandi apa yang menjadi tujuan Projamin atau apa visi dan misi tentang Projamin. Sudah dijelaskan panjang lebar, bahkan berdirinya Projamin sudah dijelaskan. Tapi Projamin itu sebenarnya untuk mengawal segala program yang ada di pemerintahan sampai tingkat pusat sampai tingkat desa. Nah, itu. Tapi tidak hanya di satu lembaga, tapi juga di beberapa lembaga. Satu misal kayak lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini banyak sekali sebenarnya permasalahan-permasalahan dari dulu, dari waktu saya sekolah sampai sedewasa ini. Iya. Nah, dulu tentang mengenai tentang penarikan uang sumbangan atau uang gedung. Atau sekarang diganti lebih halusnya infak. Tapi ketentuannya itu pasti ada ketentuannya. Ada nominalnya. Yang namanya sumbangan itu kan sukarela. Kalau masalah sukarela kita masih bisa menerima sebagai wali murid. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ketentuan, apalagi dasar hukumnya ada. Nah, menurut peraturan dari Mendikbud nomor 44 tahun 2014 sudah jelas. Apapun bentuk penarikan yang ada di sekolah itu kan tidak diperbolehkan. Gitu, tapi kenapa dari pihak-pihak sekolah masih melakukan hal semacam itu? Ini contoh untuk di dunia apa di ranah pendidikan ya? Iya. Nah, inilah kita kenapa saya kok ikut masalah Projamin? Karena saya merasa terpanggil. Nah, dengan adanya hal semacam itu, ayolah kita sebagai masyarakat, sudah saatnya kita melawan hal semacam itu. Jangan sampai masalah itu dibiarkan. Akhirnya menjadi apa? Menjadi pembiaran seperti dari dulu. Pungli. Masuk pungli. Nah, inilah. Pungli ya, iya. Begitu juga tentang masalah yang di desa. Saat ini kan gencar-gencarnya masalah jual beli jabatan, seperti ada lowongan pengisian tentang perangkat. Nah, itu kan hal yang enggak. Itu memang ada Pak ya, Pak? Yo, memang ada. Bahkan itu enggak sembunyi-sembunyi lagi, bahkan semua orang udah tahu. Kita masih dibuka pendaftaran aja udah tahu masyarakat siapa yang mau jadi. Lah inilah hal semacam wacana-wacana semacam itu. Ayolah. Ya, Projamin siap untuk membantu masalah itu agar masalah ini tidak berkembang terus-menerus. Mungkin hanya itu Mas yang bisa saya biar tidak menjadi adat istiadat ya. Nah, itu. Iya. Biar paradigma seperti itu, ayolah kita kikis. Jangan sampai kita biarkan. Kasihan ketika masyarakat yang punya potensi, yang mestinya bisa menjadi apa yang diharapkan mereka, atau dia punya cita-cita, tetapi kemudian terpangkas oleh orang yang punya uang. Iya, gitu, Pak, ya? Iya. Padahal seorang pemimpin itu kualitas akademisnya itu yang diperhitungkan. Yang diperhitungkan. Percuma kan kemudian anak pintar, anak cerdas, akademisnya baik, kalah dengan anak yang tidak pintar. Uangnya ada. Negara nggak bisa maju kalau dipimpin orang-orang yang bodoh, tidak pintar. Bagaimana bisa maju? Padahal negara Indonesia negara besar, sumber daya alam tinggi, tapi kemakmuran belum bisa diwujudkan. Nah, itu salah satunya seperti lagi itu. Ada lagi. Mungkin sementara waktu ini itu dulu aja. Dulu Mas. Ya. Mungkin yang lainnya dari anggota. Mungkin dari anggota yang lain ada yang disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya Tohari, bagian bidang investigasi.
Pak Tohari di apa bagian atau di bidang investigasi? Iya, bagian investigasi. Itu ya. Memang mengapa saya harus bergabung di Projamin? Karena Projamin ini suatu lembaga yang baru dan masih tidak kena erosi dari masalah-masalah yang negatif. Jadi saya masuk di Projamin. Projamin itu sendiri profesional jaringan mitra negara. Di sini saya harus ikut ambil bagian, ikut berpartisipasi untuk menegakkan, untuk mengawasi pemerintahan yang sedang berlangsung. Mengapa? Karena banyak pemerintah sudah menggelontorkan suatu dana, tapi banyak disalahgunakan. Suatu contoh, setiap desa itu terpampang suatu tulisan-tulisan yang nilainya sangat tinggi sekali. Tapi begitu umpama di cross check secara detail, ya bagi saya itu sangat tidak sesuai, tidak relevan. Apalagi ada penjaringan-penjaringan masalah perangkat. Seakan-akan hanya formalitas belaka, retorika. Bahkan yang mau jadi perangkat itu sudah sebelumnya sudah ditentukan. Jadi jangan sampai pemerintah, lembaga-lembaga yang lain jangan sampai menipu masyarakat. Kasihan yang punya potensi ingin mengabdi di pemerintahan kok seperti itu. Jadi mau mengabdi di desa nilainya harus sekian, akhirnya tidak mau mendaftar gara-gara dana tidak mendukung. Jadi apalagi negara sekarang sudah merdeka, jadi kita jangan sampai disalahgunakan, baik itu pendidikan maupun lembaga-lembaga yang lain. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tohari ya. Iya. Dari Projamin untuk bidang investigasi ya. Investigasi. Mungkin dan hukum. Investigasi dan hukum. Pengurus DPW Jawa Timur ya. Ya. Pak Tohari juga DPC Jombang. DPC Jombang juga. Ya mungkin sedikit mungkin ada tambahan Pak Wandi atau cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Saya tambahkan sedikit ya. Supaya tahu bahwasannya memang Projamin ini kan kalau saat ini sudah terbentuk di semua wilayah Indonesia. Untuk Jawa Timur memang saya ketuanya, kemudian kami akan membentuk DPC setiap daerah. Jadi setiap daerah yang ada di Jawa Timur nanti kami akan bentuk yang namanya DPC Projamin. Nah, supaya apa? Supaya pengawasan kami, kemudian peran serta kami dalam mengawal program pemerintah itu bisa maksimal. Itu tujuannya. Nah, kemudian dari DPC ke DPW, kemudian DPP. Nah, kebetulan DPP kami itu juga sudah ada komitmen dengan pemerintah pusat, masuk ke istana. Bahkan ketua DPP itu berapa bulan lagi selalu laporan presiden, Bapak. Jadi ya kami juga sudah kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti KPK, kejaksaan. Kegiatan yang dilakukan oleh Projamin itu dilaporkan ke presiden. Presiden ya. Masuk kita kerjasama dengan pihak-pihak
yang lain, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, itu kami selalu bekerjasama. Dan kami karena lembaga itu harus berbadan hukum, harus, kalau di pusat kan jelas mengurus Menkumham, kemudian di DPC ini harus melaporkan ke Kesbangpol masing-masing daerah, begitu juga di provinsi. Jadi kami bukan liar, kami itu benar-benar legal. Untuk di Jombang sudah terbentuk ya? Sudah terbentuk, DPC sudah terbentuk dan sudah melaporkan ke Kesbangpol sudah. Ya, mudah-mudahan aja nanti untuk DPW Jawa Timur ini bisa berjalan lancar sehingga bisa berperan aktif untuk mengawal program-program pemerintah di setiap DPC di daerah-daerah. Harapan kami bisa segera terbentuk, makanya kami akan segera ya membentuk di setiap kabupaten. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan DPW Jawa Timur ini nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat secara tetap eksis ya, nanti eksis, segera terbentuk kepengurusan di DPC di tiap kabupaten ya. Betul. Pak Wandi. Dan mungkin Pak Wandi menyampaikan salam untuk DPW Pusat lewat channel resmi Badan Investigasi Nasional Projamin Jawa Timur ini. Video pertama dari Projamin Jawa Timur ini, Pak Wandi. Silakan disampaikan untuk kebetulan memang pertama kalinya kami tayangan pertama untuk video kami melalui channel BIN Projamin Jawa Timur. Kami sampaikan juga kepada Bapak Ketua Umum Bapak Nababan, Ambrosius Nababan. Mudah-mudahan DPW Jawa Timur segera eksis sesuai yang diharapkan oleh DPP Projamin, juga sesuai dengan visi misi Projamin itu sendiri. Dan mudah-mudahan untuk Projamin yang lain di luar Jawa Timur nanti bisa mengikuti langkah kami. Kalau selama ini itu nulis secara online, tapi kami untuk Jawa Timur akan memulai bahwasanya kami akan investigasi langsung ke live ya, lewat YouTube ya. Ke lapangan kami online, kita live, kita masukkan YouTube, kemudian bisa TikTok dan Instagram, sehingga masyarakat itu lebih mudah untuk memahami dan tahu kinerja Projamin, apa yang dilakukan. Kalau dulu saya akan menulis, menulis sekarang kurang nggak laku, Bapak. Sekarang bahkan untuk online aja masyarakat sudah enggan untuk membaca. Paling yang dilihat YouTube, TikTok dan sebagainya. Nah, ketika masyarakat nanti melihat kinerja DPW Projamin Jatim melalui YouTube, melalui TikTok dan Instagram, insya Allah akan lebih merespon dan lebih pas untuk situasi saat ini di mana teknologi sudah semakin canggih. Itu Bapak. Itu gimana nih? Saudaraku semuanya, masyarakat Indonesia, alhamdulillah itu tadi bincang-bincang kami dari DPW Projamin Jawa Timur, dan tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua dan anggota. Alhamdulillah, mudah-mudahan program-program Projamin dalam rangka mengawal program pemerintah ini manfaatnya nanti segera dirasakan oleh masyarakat. Dan yang jelas Projamin adalah mitra negara sesuai dengan namanya, profesional jaringan mitra negara, dan betul-betul menjadi mitra negara yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Saudaraku semuanya, pemirsa Projamin Channel, itulah tadi apa yang bisa disampaikan oleh dari Ketua DPW Projamin. Dan pemirsa, cukup sekian perjumpaan kita saat ini, dan sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermanfaat khususnya untuk kita dan umumnya untuk masyarakat Indonesia semuanya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.